Hai hai, Assalamualaikum. Oke sobat, kali ini tentang penerapan SCM pada PT Kilo Kopi Indonesia. Mari yuk. Kopi merupakan sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan biji tanaman kopi, yang peminatnya itu tidak sedikit ya sobat. Faktanya, ada banyak sekali outlet-outlet kopi yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini menuntut perusahaan untuk menyusun kembali strategi, yakni dengan menerapkan supply chain management pada perusahaannya. Supply chain management sendiri merupakan pengelolaan dan juga pengawasan dari rantai siklus, dari bahan material atau bahan mentah, pembayaran, informasi dari pemasok ke produsenan, pedagang grosir, pengecek, sampai dengan konsumen. Baiklah, lanjut ke proses-proses dalam supply chain management. Yang pertama ada perencanaan. Aktivitas yang terlibat yakni mulai dari perkiraan permintaan konsumen, perencanaan pembelian, dan perencanaan produksi, hingga persiapan tenaga kerja dan transportasi. Yang kedua, yakni ada pembelian atau pengadaan proses. Beberapa tahap yang terlibat yakni pengajuan pembelian, penilaian pengajuan, persetujuan pembelian, dan pemesanan ke pemasok. Di sini, admin yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan mencatat apa saja yang harus dibeli, dan kemudian mengajukannya kepada manajer pembelian. Lanjut ke tahap produksi. Proses produksi merupakan proses di mana seluruh bahan baku akan diolah menjadi produk jadi, yang tentunya akan melibatkan tenaga manusia dan juga tenaga mesin. Dan yang keempat ini ada pengelolaan gudang, yang terdiri dari proses memasukkan atau inbound, mengeluarkan atau outbound barang, pengambilan dan pengempakan, cross-batching, dan stock up name. Seluruh aktivitas di gudang dapat diotomatisasikan dengan bantuan warehouse management software. Lanjut yang kelima ini ada pengiriman pesanan. Setelah pesanan diambil dari gudang dan dikemas, maka langkah selanjutnya adalah mengirimnya ke pelanggan. Di sini, kurir dan transportasi harus dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat mengirim barang dengan secara aman. Baiklah, lanjut ke pengembalian pesanan, yang biasanya dikarenakan kerusakan, kekeliruan, atau keterlambatan. Oleh karena itu, proses ini melibatkan beberapa aktivitas seperti pemeriksaan kondisi produk, otorisasi pengembalian, penggantian produk, dan penjadwalan pengiriman maupun pengembalian uang. Tahukah kamu bahwa beberapa hambatan atau masalah yang sering dialami saat menjalankan rantai pasok? Jadi yang pertama itu ada manajemen pengadaan barang, manajemen pemasok, mengelola hubungan dengan pelanggan, identifikasi masalah, dan kemudian merespon masalah tersebut. Fungsi utama dari adanya supply chain management yaitu untuk mengonversi bahan baku menjadi produk jadi yang bisa disampaikan ke konsumen akhir. Fungsi supply chain management selanjutnya yakni mediasi pasar dan memastikan jika telah disuplai ke supply chain. Fungsi terakhir yakni tentang perencanaan produk dan berbagai macam biaya yang bisa muncul akibat tidak terpenuhi aspirasi konsumen oleh produk yang mana disediakan oleh supply chain. Baiklah, lanjut ke pemilihan pemasok, yakni bertujuan untuk menentukan pemasok yang tepat agar dapat memenuhi kebutuhan perusahaan, sehingga dapat meminimalisir resiko kurangnya persediaan. Pemilihan pemasok meliputi faktor kualitas dan kuantitas seperti kualitas pengiriman, kinerja masa lalu, garansi, harga, kemampuan teknik, dan kondisi finansial. Sekian dan terima kasih.